Bidadari, Chapter 97. Bilang saja ke saya. Oh ya Tuhan, terima kasih. Sesuai dugaanku, dokter ini cukup baik dan sangat pengertian denganku. Dan Engkau mengabulkan permohonanku Tuhan. Bisik Aida di dalam hatinya, merasa lega ketika Sylvie memang hanya mengecek menggunakan jalur yang diberikan oleh Aida. Dia tak membuka kancing lainnya. Perutmu kembung juga ya? Apa kamu punya penyakit, Ma? Aida tidak makan semalaman karena saya pergi, Dokter Sylvie. Saya baru sampai tadi pagi dan dia tidak minta tolong pada siapapun untuk mengambilkan makanan di dapur atau menghubungi siapapun. Ah, pantas perutnya kembung, Pak Raiko. Nanti kasih makan yang lembut dulu ya, sebelum makan berat. Dokter itu bicara ramah dengan Raiko dan dia tidak membedakan antara Aida dan Raiko, tutur katanya. Iya, baik Dokter Sylvie. Jawabannya lagi-lagi membuat Aida mengumpat dalam hatinya. Bisa-bisanya dia seramah itu. Memang orang ini pintar sekali ya buat berperan sandiwara. Harusnya dia mendapatkan nominasi award. Sindir di hati Aida melihat Reiko yang menunjukkan sikap manisnya. Sama seperti dulu Aida pertama kali bertemu Reiko. Dan ini yang selalu membuat Aida kesal kalau mengingatnya. Kalau begitu saya kasih anestesi dulu ya ke istrinya, Pak Reiko. Saya akan coba keluarkan semua beling yang kecil-kecilnya dan ini akan makan waktu lumayan lama juga. Baik dokter. Pak, saya bisa minta tatakan seperti mangkuk kecil, aluminium bowl kecil atau apa gitu untuk menaruh pecahan belingnya? Pinta Sylvie lagi yang tentu saja tak membawa perlengkapan seperti itu bersamanya. Sebentar, saya ambilkan dulu dokter. Sesaat selesai bicara, Reiko keluar dan di saat itu juga Aida menghempaskan nafas pelan. Masih terlihat biasa di hadapan sang dokter. Aida tak menunjukkan suatu tindakan yang berlebihan. Tapi kalau Mbak Aida merasa di KDRT, nanti bilang saya supaya saya bisa mengadukan ini ke pihak berwajib. Klek. Pernyataan Sylvie membuat Aida menengok padanya dan menelan saliva sambil menggelengkan kepala. Enggak kok dokter. Aida menyuguhkan senyum terlihat tak lepas dan canggung. Yang dikatakan Mas Reiko itu benar. Gak ada yang salah kemarin itu. Saya memang lagi marah-marah di dapur karena Mas Reiko mau berangkat keluar kota. Padahal saya pengen banget nonton film Titanic yang lagi diputar di bioskop. Kata Mas Reiko itu film lama. Padahal zaman film itu dibuat saya kan belum lahir. Jadi sayanya ngambek-ngambek. Bawa mangkuk nggak bener. Kesenggol Mas Reiko jadi jatuh piringnya. Saya kena beling karena panik dan kepleset. Wah, bisa begini aku buat skenario dadakan? Keren banget. Hahaha, ikutan gila sepertinya aku. Aida menyindir dirinya sendiri yang bisa-bisanya memberikan tipuan ke dokter yang tampak baik hati itu. Malu rasanya Aida menipu Sylvie. Jadi luka-luka ini bukan unsur KDRT. Sylvie sambil menyuntikkan cairan anestesi lokal untuk tangan Aida, dia mengkonfirmasi ulang. Bukan dokter. Padahal mah iya. Dia KDRT gara-gara dia marah sama Pak Deko. Aku juga tidak tahu kenapa dia bisa berpikir kalau aku akan mengambil semua hartanya dan pergi dengan kekasihku. Mungkin yang ada di dalam otaknya itu hanya harta dan harta kali ya. Bisik dalam hati Aida lagi, yang sebenarnya menyetujui apa yang dikatakan Sylvie. Dan jujur saja, dia merasa agak tenang. Ada yang peduli padanya, meski dia tak bisa cerita. Lalu, bagaimana dengan memar wajahmu? Ais, dokter ini intel bukan sih? Keluh Aida kesal, karena dia tak biasa berbohong. Wajar banyak yang tak tercover dari semua penjelasannya. Masih menyisakan tanya untuk Sylvie. Oh, ini kepentok dokter. Kepentok meja pas jatuh. Aku yang penting sudah melindunginya. Aku nggak mengkhianati apapun. Bisik Aida di hatinya sambil bicara seperti tadi. Dan melihat Sylvie tersenyum saat Aida selesai bicara.
Dokter ini curiga padamu dan bisa saja aku mengadukan apa yang terjadi padaku dengannya, memberikan nomor teleponku padanya dan menghancurkan dirimu. Sebetulnya ada pikiran begini saat Aida merasakan ketulusan Sylvie. Kau mengakuiku menjadi istrimu di depan dokter ini. Berarti sekarang ada orang luar yang tahu tentang hubungan kita. Kenapa kau melakukan itu? Ini yang membuat Aida menahan diri. Lingga, aku nggak bisa ngorbanin biaya kuliahmu, termasuk juga biaya sekolah buat Arum sama Lestari. Bisik di dalam hati Aida lagi yang menjadi alasannya juga memendam semua di hadapan Sylvie. Baiklah, maaf kalau aku salah menduga begitu. Aku dokter, jadi harus melindungi pasienku. Seru Sylvie masih dengan senyum di bibirnya saat Aida hanya bisa mengangguk. Ini sudah bal belum? Dan kini Sylvie kembali pada bisnisnya sambil mencubit kecil punggung tangan Aida yang merespon dengan gelengan kepala. Di saat yang bersamaan, "Permisi dokter, ini mangkuknya." Reiko membawakan permintaan Sylvie, jelas dia tak mendengar obrolan tadi. "Saya juga minta kapas, tisu juga boleh Pak Reiko?" "Sebentar, saya siapkan dokter," ujar Reiko yang keluar lagi. Dengan senyum Sylvie menyertai, entah apa yang ada dalam pikirannya. Dia tak banyak bicara lagi, mulai mengambil serpian kecil nan halus dari belingnya, tampak sangat serius. "Ini tisu dan kapasnya dokter." Dan tak lama Reiko kembali. "Makasih Pak Reiko." Sylvie mengambil yang diberikan Reiko. "Saya minta izin Pak Reiko, supaya Dokter Alif diizinkan membantu mengambil beling yang ada di kaki. Apa boleh?" "Maksudnya mempercepat tindakan dokter." Tentu saja Sylvie membenarkan. Pekerjaan dokter Sylvie agak banyak. Kalau dikerjakan semua olehnya, sampai jam 12 juga tak akan selesai. Makanya dia butuh backup. Reiko yang paham pun tak buang waktu, meminta Alif ikut membantu. Reiko juga mempercepat semua dengan menyiapkan mangkuk tambahan sebelum Alif meminta. "Sebenarnya suamiku yang paling pas untuk mengerjakan ini, karena dia itu dokter bedah. Lihat, kerjanya lebih cepat dariku kan?" Seru Sylvie yang membuat suasana dingin. Kembali ada obrolan. Alif memang sudah menyelesaikan mencabut semua sisa beling di kaki kiri Aida, sedangkan Sylvie masih mengurus tangan kanan Aida. Dia lebih lambat, jelas membuat Aida tersenyum merespon. "Mungkin karena robekan di kaki lebih besar, jadi lebih mudah diambil dokter." "Iya benar. Apa kamu berdiri di atas pecahan beling itu berlama-lama sampai bisa sedalam itu lukanya?" Nah, Aida memaki dirinya sendiri karena tak bisa menjawab Sylvie. Salahnya kenapa memilih jawaban itu. Padahal Aida sama sekali tak ada niat memberikan clue apapun. "Duh, dokter-dokter ini pulang nanti, aku kena marah nggak ya?" Takut jujur saja Aida. "Bukan, sepertinya aku cepat mencabut semua beling karena menggunakan kaca pembesar." Untung saja Alif menyelamatkan Aida yang kini bisa tersenyum agak kikuk. Tak berani Aida merespon apapun lagi. Dan untung saja cuma sehari ya. Kalau ditunggu besok-besok lagi, ini bahaya loh. Sylvie memang manis, baik dan sopan, tapi ucapannya selalu menjurus-jurus begini, membuat Aida jadi tak enak hati. "Duh, dokter-dokter ini pulang, habis deh aku sama dia," keluh Aida ngeri-ngeri sedap. "Iya, maaf dokter, kemarin saya enggak sempet. Maksudnya saya pikir ini cuma sakit biasa aja. Lagian juga saya malas keluar. Saya pikir nanti juga sembuh," jawab Aida saat Alif dan Sylvie bertukar posisi. Alif di bagian kanan dan Sylvie ke kiri atas. "Kamu ini survival cancer, luka sedikit, sakit sedikit, itu kondisi tubuh kamu, antibodinya tidak sebagus orang yang normal, jadi harus diperhatikan serius sekali." Dan sambil berjalan ke sebelah kiri, Sylvie kembali bicara. "Dan ingat,
Jangan terlalu lelah juga, karena kalau kamu kelelahan itu akan membuat imun tubuhmu rendah, dan kanker itu bisa balik kapan aja. Tahu kan, kalau cancer itu silent killer, jadi kamu harus berhati-hati, termasuk juga sama makanan yang kamu makan. Iya dokter, terima kasih sudah mengingatkan. Ya, Aida paham akan hal itu, tapi ya begitulah. Saat ini dia tidak terlalu konsen ke sana. Yang terpenting sekolah adiknya. Masalah hidupnya sendiri, mau seperti apa, Aida tidak terlalu memikirkan. Pak Reiko, apa ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya juga bisa kasih referensi sesuatu untuk kesehatan istrinya.